Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu litammima makarimal akhlaq. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Lisa, yang berkenan hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dua. Dan yang saya hormati Pak Bagus, ini kawan, kita sering ketemu dan ngobrol. Terima kasih Pak Bagus telah hadir di acara yang insya Allah penuh keberkahan ini. Dan yang saya banggakan dan saya mulakan, generasi Rabbani di Unisula ini yang kami muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati tamu istimewa kita, Ustadz Bara Masud dari Palestina yang baru perjalanan ke Unisula. Puji dan syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya dan kasih sayangnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara yang insya Allah penuh keberkahan ini. Pada kesempatan pagi hari ini saya diminta Mas Fikri, melalui Mas Fikri, untuk berbagi tentang konsep generasi Rabbani berakhlak mulia dan berjiwa sosial. Bagaimana pandangan Islam terhadap generasi Rabbani ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada teladan kita, uswah kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi rujukan kita sepanjang hidup dan sampai kapanpun kita menghadap Allah. Rasulullah adalah sebagai suri teladan yang terbaik yang diberikan oleh Allah untuk umatnya, yaitu kita semuanya. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan hari ini ada 3 hal yang saya sampaikan, karena saya dikode oleh panitia, jangan lama-lama, 30 menit saja. 30 menit saja. Biasanya kalau saya ngomong 2 jam. Nah, ini kita akan berbicara tentang generasi Rabbani. Generasi Rabbani itu yang seperti apa? Nanti kita breakdown lagi apa hubungannya dengan akhlak mulia. Dan apa implementasi akhlak mulia itu apa? Yaitu orang yang mempunyai jiwa sosial. Bagaimana pandangan dalam Islam? Pengertian istilah generasi Rabbani. Dari sisi bahasa, Ibnul Anbari menjelaskan bahwa kata Rabbani diambil dari kata tasarruf, yang artinya sang pencipta dan pengatur makhluk. Allah. Jadi Rabbun itu Allah, sang pencipta. Kita ini diciptakan oleh Allah. Maka di dalam PAI 1 itu katanya ada istilah tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tuhan Allah sebagai Rabbun, sebagai sang pencipta, sang kreator. Coba kita bayangkan, seluruh umat manusia ini dikumpulkan, wajahnya beda-beda, ya enggak? Beda-beda, tidak ada yang sama. Ini adalah karena karyanya Tuhan, karyanya Allah. Coba kita disuruh gambar 10 macam saja bentuk wajah manusia, susah. Tapi Allah karena menyandang sang pencipta, sang Rabbun, Allah mampu menciptakan contohnya makhluk yang disebut manusia, yaitu kita dengan berbagai wajah bentuk yang berbeda. Allah begitu indahnya menciptakan manusia. Dan di tauhid uluhiyah, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Hanya Allah lah ya ilah yang hak disembah.
jangan ada ilah-ilah yang lain. Tetapi kadang orang itu, ya saya sama Allah, tapi ketika punya akik, saya selamatkan gara-gara akik, berarti ilahnya akik itu. Saya kan gawani Mbah Dukun jimat ini, berarti ada ilah lagi, jimatnya itu. Padahal yang memberikan keselamatan, kehidupan, semua rizki, bahkan kesembuhan orang yang sakit itu adalah karena kebesaran, karena kuasaan Allah. Yaitu jangan pernah ada ilah-ilah yang lain di dalam kalbu kita. Hanya la ilaha illallah. Itulah generasi robbani. Tidak menduakan Allah. Kita saja ini mbak-mbak ini. Kita kira kalau diduakan mau enggak? Ada yang mau angkat tangan? Kalau ada yang mau itu sebenarnya membohongi hati nuraninya. Tidak ada wanita yang mau diduakan. Kalau Mas Bagus saya nggak tahu Pak Bagus. Kalau mau diduakan saya nggak tahu. Manusia saja itu nggak mau diduakan. Allah juga nggak mau diduakan. Maka jangan ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Generasi robbani adalah generasi yang memberikan santapan rohani bagi manusia dengan hikmah, dengan ilmu. Jadi kata kuncinya adalah generasi robbani adalah generasi yang memiliki ilmu. Ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, itulah generasi robbani. La ilma illa bi'amal. Tidak ada ilmu. Jadi tidak ada amal tanpa ilmu. Semuanya ini perlu ilmu. Kata Bu Risa tadi ngobrol. Konstruksi bangunan ini, kalau tidak ada ilmunya, hancur. Ini bidangnya Bu Lisa. Kalau saya disuruh konstruksi bangunan, betonisasi, dan nyambung. Kalau urusan IT, ya Pak Bagus. Nah, ilmu ini. Jadi kalau di dalam Islam, tidak ada amal tanpa ilmu. Artinya apa? Amal tanpa didasari ilmu, tidak diterima. Jadi di dalam Islam itu ada ilmu namanya fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Fardu ain itu contohnya apa? Ilmu tahu tentang Tuhan. Allah itu nggak bila diwakilkan. Bu, cukup Pak Bagus saja yang tahu ilmu tentang Allah. Itu nggak bisa, itu urusan pribadi. Ilmu tentang apa? Tentang Allah, tentang sifat-sifatnya Allah. Itu ilmu yang harus dimiliki secara personal, secara pribadi. Tidak bisa diwakilkan. Tetapi ada juga ilmu namanya fardu kifayah. Contoh, teman-teman jurusan FT, FDI, ekonomi, hukum, kedokteran, etika, itu fardu kifayah. Sudah diwakilkan satu saja dalam satu kampung, sudah gugur kewajiban. Tetapi kalau ilmu tentang Tuhan, ilmu tentang untuk mengetahui Allah, itu tidak bisa diwakilkan. Sementara Ibnu Abbas radhiyallahu an dan Ibnu Zubair mengatakan, Rabbaniyun adalah orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Jadi generasi Rabbani itu harus berilmu, dan harus mengamalkan ilmunya. Ballighu anni walau ayat, kata Nabi. Ajarkan, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Yo tahu satu ayat. Sampaikan sampai begitu, apalagi kalau kita sudah sarjana ekonomi, FT, berarti ilmunya sudah banyak. Untuk menyampaikan, itulah generasi Rabbani. Ibnu Qatadah dan Atta mengatakan Rabbaniyun adalah fuqaha, ulama pemilik hikmah. Fuqaha, ahli fikih, ulama. Ulama itu jamak ya. Ulama itu artinya, ulama itu orang yang tahu. Jadi kadang bisa dibilang Mas Pak Bagus ini ulama IT. Karena yang mengetahui tentang ilmu IT. Bu Lisa ya ulama tentang ilmu konstruksi, tentang pembangunan. Nah, jadi ulama itu jamak. Jadi alim, orang yang mengetahui tentang apa? Ilmu tertentu. Imam Abu Ubaid juga mengatakan bahwa beliau mendengar seorang ulama yang banyak mentelaah kitab-kitab. Mentelaah itu mempelajari, membaca.
mendiskusikan, mentadaburi tentang kitab-kitab klasik karangan para salafus soleh dahulu. Itu dikatakan generasi robbani. Terus apa hubungan antara ilmu dengan seorang robbani? Dari keterangan di atas dapat diambil sebuah benang merah bahwa semua ulama yang menjelaskan tentang pengertian istilah robbani, mereka sepakat bahwa label robbani hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memiliki sifat berikut. Pertama, berilmu dan memiliki pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis. Jadi dasar utama umat Islam itu Al-Quran dan hadis, ditambah dengan ijma' kiasnya para ulama. Kalau kita hanya mengacu pada Quran dan hadis saja, kemampuan kita terbatas. Terbatas. Untuk mempelajari Al-Quran saja, satu cabang Al-Quran itu saya pernah baca buku, itu butuh waktu satu umur hidup manusia. Satu cabang ilmu Al-Quran. Padahal ilmu Al-Quran itu, wah, luar biasa. Banyaknya luar biasa. Coba kalau kita baca, kalau kita kumpulkan dari karya-karya mufasir dari dahulu sampai sekarang, itu mungkin SAFT ini nggak muat itu, untuk mengaji ilmu Al-Quran. Jadi butuh satu, katakan umur saya nanti 80 tahun, itu baru satu hal dalam ilmu Al-Quran. Nah, dan ilmu hadis, maka kita butuh penjelasan dari para ulama, para salafus soleh yang dahulu, yang menjelaskan tentang ijma' dan qiyas untuk menggali sebuah hukum dalam kehidupan bermasyarakat ini. Yang selanjutnya adalah mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Jadi Islam itu, kalau kita sudah punya ilmu, ya kita harus amalkan. Hasil dari ilmu adalah mengamalkan. Hasil dari mengamalkan itu adalah apa? Akan membuahkan sebuah akhlak yang baik. Pepatah Arab mengatakan, kun varian, wala takun fakisan. Belajarlah dengan ilmu padi. Coba teman-teman lihat padi kan di sawah. Kalau padi itu berisi, kira-kira merumbuk atau mendangak? Mendangak bahasa Indonesia ini apa? Hah? Nah, berdiri. Kalau padi itu berisi, itu pasti merumbuk. Tapi kalau padi itu kok nggak ada isinya, pasti berdiri. Itulah gambaran orang yang berilmu dan berakhlak. Maksudnya apa? Semakin orang itu berilmu, dia akan semakin tawadhu, semakin berakhlak mulia, semakin bijaksana dalam segala hal. Tetapi kalau dia kok semakin pinter, semakin berilmu, semakin sombong, semakin keminter, nah ini ada yang salah. Ada yang salah. Seharusnya orang yang semakin berilmu itu semakin tawadhu, semakin rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Tutur katanya enak kalau didengar, menyejukkan hati kalbu orang ketika berbicara. Tapi kalau semakin pintar kok malah semakin sok, pemintar sok, yes, kalau ngomong nyakitin hati orang lain, nah itu belum belajar lagi. Nah, Ibnu Arabi mengatakan, apabila seseorang itu berilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya, maka dia layak dinamakan seorang robbani. Kata kuncinya generasi robbani adalah generasi yang berilmu. Karena berilmu itu ada pepatah katakan, ketika engkau ingin menguasai dunia, maka bacalah, berilmulah. Maka kalau kita ingat ayat Allah yang pertama kali turun itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut asma Tuhan. Khalaqal insana min alaq. Khalaqal insana min alaq ini menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Pertemuan antara sperma dan telur itu akhirnya apa? Khalaqal insana min alaq, menggantung di rahim ibu kita. Ini bisa kita terjemahkan bahwa manusia ini
tidak bisa terlepas menggantungkan diri kepada Tuhannya dan tidak bisa hidup sendiri tanpa butuh bantuan orang lain. Ada orang yang bisa hidup sendiri? Tidak ada. Kita ini butuh Allah. Butuh Allah. Dengan sesama pun kita butuh. Coba hari ini mengadakan pelatihan ini, butuh berapa personil untuk menyiapkan kegiatan ini? Ya enggak? Ini contoh ini, Mas ini butuh pesan snack, kontak Rabi butuh kardus, pesan tukang buat kardus, butuh isinya kontak yang buat, berarti butuh. Ayatnya sudah jelas, khalaqal insana min alaq. Manusia ini manusia sosial yang membutuhkan uluran bantuan orang lain. Lagi, antara ilmu dan ibadah. Dijelaskan oleh Ibnul Anbari berkaitannya, karena ilmu merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Di samping itu, seseorang hanya akan bisa melakukan ibadah kepada Allah jika dia memahami tata cara yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga kata kunci dalam masalah ini adalah ilmu. Contoh, Kanjeng Nabi mengatakan, kama ra'aitumuni usalli, ikutilah sebagaimana aku melaksanakan sholat. Jadi sholat sampai kapanpun, sampai menjelang kiamat kurang 1 jam, itu sholat ya begitu. Karena itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Tetapi untuk menuju sholat yang baik, kita perlu belajar ilmu fikih. Ilmu fikih ini wajib, fardu ain. Toharo. Bagaimana cara toharo yang besar, atau yang baik? Teman-teman putri terutama, toharonya sangat amat banyak sekali. Kalau laki-laki cukup nggak begitu ribet kalau laki-laki. Tapi kalau wanita, soal toharo saja ini butuh belajar waktu yang panjang. Itu baru toharo, belum ilmunya sholat. Itu belum belajar ilmu fikih. Nah, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, salah seorang ulama tabi'in, tidak ada satu bentuk peribadatan kepada Allah yang lebih mulia dibandingkan dengan menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ini adalah sangat mulia. Posisinya, derajatnya luar biasa. Teman-teman kalau baca ketika masuk di kampus, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat martabat orang-orang yang berilmu. Di pandangan manusia saja, di kampung katakan, lulusan sarjana mesti dihormati. Magister apalagi, doktor apalagi, profesor apalagi, ditambah kiai haji. Pasti itu dari pandangan manusia saja sudah dihormati. Karena apa? Ilmunya. Maka di dalam Islam itu Mbah Hasyim Asy'ari mengarang sebuah kitab namanya Adabul Alim wal Muta'alim. Sebuah kitab tentang etika, tentang akhlak, bagaimana adab seorang murid terhadap guru, guru terhadap murid, itu ada etikanya. Sehingga kalau mahasiswa itu tahu tentang adabul alim wal muta'alim, nggak ada mahasiswa berani dengan dosennya, itu nggak ada. Pasti sami'na wa ta'na. Mesti tawadhu'nya luar biasa. Karena memuliakan seorang guru itu bagian proses untuk menuju keberkahan ilmu dari seorang murid. Kalau kita belajar para ulama-ulama dulu itu, tawadhu'nya luar biasa. Maka ilmunya berkah, barokah, sehingga menjadi panutan untuk umat. Itu ilmu. Demikian juga dikatakan Imam Ahmad, mencari ilmu merupakan amalan yang paling mulia bagi siapa saja yang berniat benar. Maka Imam Syafi'i itu mencari ilmu itu luar biasa. Dari satu guru, guru yang lain, guru satu ke guru yang lain. Bahkan ada sebuah cerita, Imam Syafi'i itu satu hari hanya pengen tahu saja
Ada orang di jalan pengen tahu untuk membedakan anjing yang sudah dewasa itu yang bagaimana. Imam Syafi'i kasih tahu kalau anjing yang dewasa itu adalah anjing manakala ketika buang air kencing itu kaki kirinya diangkat. Itu menandakan anjing yang sudah dewasa. Itu ketika Imam Syafi'i ketemu di beliau, itu cium tangannya luar biasa. Gara-gara hanya memberitahu apa? Ilmu tentang bagaimana mengetahui anjing yang dewasa. Itu Imam Syafi'i memuliakan gurunya, sampai murid-muridnya Imam Syafi'i heran. Guru, kenapa orang seperti itu kamu cium tangannya? Padahal dia orang biasa. Imam Syafi'i bilang, beliau guru saya. Karena yang telah memberitahu bagaimana anjing yang dewasa itu ciri-cirinya seperti apa. Apalagi guru-guru kita yang membimbing kita sampai hari ini masuk ke perguruan tinggi, itu jasa-jasa guru kita di TK, di SD, di SMP, di SMA, bahkan guru-guru kita di perguruan tinggi, itu harus kita hormati, kita muliakan, yang menghantarkan kita untuk menjadi orang yang sampai saat ini, dan itu menjadi amal dari para guru kita. Inilah akhlak. Tapi kalau seorang murid semakin pintar malah guru mengejek gurunya. Guru sama saya satu, saya sudah S3, sudah profesor. Jangan berharap keberkahan ilmu itu. Itu menunjukkan tidak berakhlak, tidak beradab. Ini Islam. Menuju generasi robbani. Mendidik masyarakat menjadi generasi robbani merupakan tanggung jawab semua orang. Karena semua orang memiliki tanggung jawab untuk berdakwah. 5 menit lagi. Baik. Oh, 5 menit lagi. Ini saya tinggalkan saja. Nah, sekarang tentang bagaimana cara menuju generasi robbani itu. Ini diajarkan para nabi. Nabi Ibrahim juga berdoa. Wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Jadi ini doanya Nabi Ibrahim kepada anak cucunya agar terjauhkan dari penyembahan terhadap berhala. Baik, lanjut. Ini banyak doanya Nabi Ibrahim yang diajarkan kepada kita. Sekarang akhlak. Tadi di mukadimah saya bacakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad itu diutus ke dunia ini diantaranya untuk memperbaiki akhlak. Berarti ketika Rasulullah itu pada zamannya jahiliyah itu, orang pada posisi jahiliyah, akhlak manusia berarti jauh dari kebaikan, jauh dari ajaran Islam. Mohon maaf ini, para kaum wanita. Di zaman jahiliyah itu, mohon maaf sekali lagi, wanita tidak dihargai. Ketika ibu melahirkan seorang anak kok wanita, itu aib bagi keluarganya. Bahkan Umar bin Khattab sendiri pernah mengubur hidup-hidup putrinya karena malu, karena lahir anaknya seorang wanita. Bahkan wanita hanya menjadi pemuas nafsu. Maka Nabi mengajarkan bahwa wanita dengan seorang laki-laki itu sama di mata Allah. Yang membedakan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Hanya ketakwaanlah yang membedakan kita. Bahkan kata Nabi, wanita itu mulia. Sampai ada hadisnya, siapakah orang yang pertama harus saya hormati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Summa abuka. Kemudian bapak. Dulu zaman jahiliyah wanita tidak dihormati. Ketika Nabi lahir, wanita posisinya di atas karena surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu wanita. Ini akhlak. Rasulullah merompak tatanan kehidupan jahiliyah menjadi manusia yang beradab karena Islam adalah rahmatan lil alam. Jadi Islam itu membawa rahmat bagi alam semesta. Lalu bagaimana dengan konteksnya kekinian? Kepedulian kita dengan saudara kita yang di Palestina.
Innamal mu'minuna ikhwatum faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita ini bersaudara, saudara sesama muslim. Al muslimu akhul muslim. Muslim satu dengan muslim yang lain itu adalah saudara. Kita bagaimana untuk menumbuhkan jiwa yang bersosial. Di antaranya tanda-tanda apa? 5 cara atau tanda perbuatan akhlak itu adalah pertama, perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadian. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri seseorang yang mengajarkannya dan tanpa paksaan, itu akhlak. Ini masih banyak yang saya sampaikan, tapi karena waktu ya. Nah, baik, ini monggo, karena waktunya sudah dikontak, masih sudah habis, saya belum sempat ngomong lagi nih. Baik, karena keterbatasan waktu, boleh sambil diskusi, saya malah seneng kalau nanti ada yang bertanya seputar tentang generasi robbani, akhlak mulia, menumbuhkan jiwa sosial itu seperti apa. Kalau saya bisa jawab, tak jawab. Baik, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi karena keterbatasan waktu. Next time mungkin bisa dilanjut lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khair untuk Pak Musta'in. Baik, untuk mempersingkat waktu, setelah ini sesi tanya jawab. Satu untuk orang yang bertanya, karena untuk mempersingkat waktu. Dan mungkin dari peserta yang ingin bertanya, bisa angkat tangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Setianto dari Fakultas Hukum angkatan 2019. Silakan. Ustaz, saya izin bertanya, tadi kan Ustadz memaparkan materi. Mohon maaf, bisa Saya izin bertanya, kan tadi Ustadz memaparkan materi tentang orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana jika orang yang berilmu itu tidak memiliki adab, lalu kita yang ilmunya di bawah beliau ingin mengingatkan, tetapi kita tidak berani, bagaimana cara mengingatkannya agar beliau tidak tersinggung? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk penanyanya. Bisa langsung dijawab. Baik, pertanyaannya tadi saya bacakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah itu akan mengangkat derajat martabat seseorang yang berilmu. Bagaimana kalau orang itu berilmu kok tidak beradab, gitu kan? Tadi saya sampaikan, seharusnya seorang itu semakin berilmu, itu semakin beradab, semakin berakhlak mulia, semakin lembut ketika tutur katanya. Kata-katanya itu menyejukkan hati, menyenangkan umat. Itu ketika orang idealnya, seharusnya. Jadi saya contohkan kan, kun varian walatakun pakisan. Belajarlah dengan filosofi padi. Kalau padi itu kok berisi penuh, pasti akan merumput. Itu bentuk ketawaduan. Tetapi kalau padi itu kok malah mendongak itu ke atas, itu tandanya padinya tidak ada isinya. Nah, kalau ada orang berilmu kok tidak beradab, katakan jauh dari akhlak. Ya ini perlu belajar lagi. Berarti belum masuk dalam hati, relung-relung hatinya. Ilmu hanya sebatas dalam ilmu pengetahuan saja, tapi tidak diamalkan. Ilmu itu perintah Islam itu kan carilah ilmu, kemudian amalkan. Tapi kalau punya ilmu hanya menjadi wacana, menjadi konsep, hanya menjadi pengetahuan saja, tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ini salahnya di sini. Jadi harus diamalkan.
Kalau semakin banyak orang pintar bergelar tinggi, tetapi perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia orang berilmu. Nah, jadi harus belajar. Ilmu itu harus diaplikasikan dalam kehidupan agar menjadi apa? Buah dari ilmu adalah amal, amal diantaranya buahnya adalah akhlak. Itu intinya di situ. Jadi orang berilmu itu intinya adalah berakhlak. Akhlak itu banyak. Kalau saya jelaskan akhlak itu panjang. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mengingatkan orang ketika katakan ada yang salah, gitu kan? Memang itu tidak mudah, Mas. Tidak mudah, apalagi ketika nanti negurnya di depan orang banyak, gitu kan? Nanti tersinggung, kamu melecehkan saya, kamu tidak tahu perasaan saya. Nah, bisalah datang ketika mungkin bertemu sendiri, atau mungkin datang ke rumahnya, atau mungkin tidak sengaja bertemu dengan bahasa mohon maaf, tidak masuk menggurui. Kemarin jangan tersinggung, saya hanya bermaksud untuk saling mengingatkan demi kebaikan. Kok menurut yang saya tahu kemarin ini ada kekeliruan di sini. Mohon maaf ya, saya hanya mengingatkan saja. Saya tahu panjang lebih pintar, lebih tahu dengan saya. Cuma saya niatnya untuk meluruskan. Itu pun kadang juga belum bisa diterima. Saya pernah melihat sendiri orang diingatan malah ngejak berantem gitu, karena tersinggung dan macam-macam. Nah, memang perlu kebijakan. Maka akhlak itu diantaranya bagaimana kita bijak mensikapi sebuah kesalahan, bagaimana untuk mengingatkan cara yang terbaik agar orang itu tidak tersinggung. Perlu cara, perlu etika, perlu adab. Baik, itu Mas ya. Baik, terima kasih.